Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya 2 orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan. Berarti azan itu masih boleh. Nanti saat subuh baru imsak. Kalau belum azan belum imsak. Ya. Masalah ini bukan masalah sekarang, ini sudah dari dulu. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini menyebutkan bid'ah yang berkembang di masyarakat. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat, bertentangan dengan dalil, ya, bahkan dengan contoh bertentangan sama sekali. Ya. Yang 10 menit, yang 15 menit sebelum subuh itu bukan imsak. Itu disebutnya dengan tanbih namanya. Peringatan, tanbih. Ya. Jadi asalnya dulu di zaman Rasulullah SAW di awal masa puasa, kan? Kemudian masuk waktu subuh, Bilal kemudian mengumandangkan adzan, orang kan belum pada tahu tuh. Ya, tiba-tiba Bilal adzan kaget, ya, kaget. Ya. Maka kemudian diadukan peristiwanya pada Rasulullah SAW, karena di awal masih sahur, masih nikmat, Anda bayangkan tiba-tiba adzan. Jangankan masa dulu kan, masa sekarang saja kalau Anda sedang makan tiba-tiba adzan, apa yang dilakukan? Mungkin ada yang dibuang lagi, ada yang disimpan dan macam-macam, ya. Maka diadukan peristiwa itu, disampaikan pada Rasulullah SAW untuk memohon solusi. Maka Nabi kemudian memerintahkan 2 orang sahabat. Satu, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ini sahabat senior, Masya Allah, rumahnya cukup jauh dari Masjid An-Nabawi, matanya nggak bisa lihat. Ya. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada beliau untuk menunaikan azan sebelum Bilal azan. Ya, untuk memberi tanda. Jadi kalau 15 menit kurang lebih sebelum Bilal azan, beliau azan. Untuk memberi tanda bahwa ke masyarakat, ini sebentar lagi akan berakhir nih, akan datang fajar. Ya, sahur akan berakhir, akan datang fajar. Jadi kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum sudah menunaikan adzan, orang-orang tahu. Oh ini sebentar lagi akan berakhir waktunya, akan datang fajar. Poin saya yang pertama, Anda bayangkan, ini seorang sahabat sepuh, matanya buta, tidak punya penuntun, ini masih punya kebiasaan untuk mau ke masjid dan datang di awal waktu tuh subuhnya, sampai bisa adzan. Saya, Anda, kita bukan sahabat, belum pernah ketemu Nabi, belum jelas surganya, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, gitu kan? Masya Allah, saking sayangnya Allah dikasih masjidnya enak, kadang di samping rumahnya, AC-nya banyak, suasananya nyaman, selesai kajian kadang-kadang ada makanannya, gitu kan?